الرحمن الرحيم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال عز وجل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Pandan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang mulia. Hari ini adalah hari yang agung. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari ini tidak diciptakan oleh manusia dan tidak pula ditentukan oleh pemerintah, melainkan hari ini adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya yang beriman. Kemuliaan hari ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran melalui sumpahnya dalam surat Al-Fajr. Qala Allah Ta'ala wal fajr walayalin ashr. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr, demi fajar, walayalin ashr, dan demi malam yang ke-10 atau hari yang ke-10. Walayalin ashr menurut para ulama tafsir artinya adalah awal 10 Zulhijjah. Kemudian
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan keutamaan hari ini juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ushr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai amal soleh kecuali 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah ini lebih Allah cintai daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Salat yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah lebih Allah cintai daripada salat di hari lainnya. Sedekah yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah lebih Allah cintai daripada di hari-hari lainnya. Puasa yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah lebih Allah cintai daripada hari-hari lainnya. Maka Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, adapun sebab dikatakan bahwasannya 10 awal Zulhijjah ini lebih utama daripada hari-hari lainnya, karena hanya di 10 Zulhijjah ini terkumpul pokok-pokok ibadah, induk-induk ibadah. Yang pertama adalah salat. Salat Idul Adha hanya ada pada 10 awal Zulhijjah. Yang kedua, di 10 Zulhijjah ini juga ada yang disebut dengan puasa Arafah yang tidak ada di hari-hari lainnya. Alhamdulillah, semalam kita sudah melaksanakan puasa Arafah yang memiliki keutamaan yukaffiru as-sanah was-sanah al-madiyah, yaitu mengampuni dosa 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Di 10 Zulhijjah ini juga ada ibadah sedekah yang agung, yaitu sedekah daging atau menyembelih hewan kurban. Dan di 10 Zulhijjah ini juga ada ibadah agung yang hanya pada ada bulan-bulan tertentu, yaitu ibadah haji. Qala Allah Ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat, yaitu ibadah haji hanya ada pada bulan-bulan yang tertentu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu indallah min hadi yaumin nahri." Tidak ada satu hari pun yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, melainkan yaumun nahri, yaitu hari menyembelih hewan kurban. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha berulang setiap tahunnya. Minimal ada 3 hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil daripada hari raya Idul Adha ini yang berulang tiap tahunnya. Yang pertama adalah hikmah pengorbanan. InsyaAllah nanti kita akan berkurban. Sebagian di antara kita mungkin ada yang berkurban kambing. Sebagian di antara kita mungkin ada yang berkurban sapi ataupun lembu. Itu merupakan pengorbanan awal yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih kambing. Kambing Nabi Ibrahim alaihissalam banyak. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih unta. Unta Nabi Ibrahim alaihissalam banyak. Tetapi apa yang Allah minta, wahai jamaah? Allah Subhanahu wa taala meminta untuk menyembelih anaknya sendiri, buah hatinya, kesayangannya. Maka hikmah yang pertama adalah mengorbankan apa yang paling kita cintai. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sehingga kalian mau mengorbankan, mau menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Dan pengorbanan tidak hanya sebatas hewan kurban saja. Pengorbanan juga mencakup pengorbanan waktu. Pengorbanan juga mencakup pengorbanan jiwa dan raga. Kalau hari ini kita sanggup untuk berkurban hewan, maka apakah sanggup kita untuk mengorbankan waktu kita untuk membaca Al-Quran? Kalau hari ini kita sanggup untuk menyembelih hewan kurban, mengorbankan hewan kurban, maka apakah sanggup kita untuk mengorbankan waktu kita untuk solat jamaah di masjid, untuk mengkaji-kaji ilmu agama? Kalau hari ini kita sanggup untuk menyembelih, mengorbankan hewan Quran, maka pertanyaannya kepada ayah dan kepada ibu, apakah sanggup kita untuk mengorbankan seluruh jiwa dan raga kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah? Maka hikmah yang pertama adalah hikmah mengorbankan apa yang paling kita cintai. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah kedua yang bisa kita petik daripada Idul Adha yang berulang tiap tahunnya adalah hikmah pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal bulan Zulhijjah kita sudah disunnahkan untuk memperbanyak takbir yang disebut dengan takbir mutlak. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah setelah subuh kita sudah disunnahkan untuk bertakbir muqayyad, yaitu takbir selepas solat 5 waktu. Tadi ketika solat di rakaat pertama sunnah 7 kali takbir, di rakaat kedua sunnah 5 kali takbir, di khutbah yang pertama sunnah 9 kali takbir, di khutbah yang kedua sunnah 7 kali takbir. Maka takbir yang kita lafazkan ini tidak hanya cukup hanya di bibir saja, harus meresap ke sanubari kita. Sebelumnya kita agungkan harta kita, maka pada hari raya Idul Adha ini yang hanya kita agungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang kita agung-agungkan, yang kita sombongkan jabatan kita, tahta kita, maka pada hari raya ini yang berhak, yang pantas kita agungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang kedua adalah hikmah pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar Allah Subhanahu wa taala di hati kita? Apakah harta kita, apakah jabatan kita lebih besar di hati kita daripada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin wal hadirat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil daripada hari raya Idul Adha ini adalah hikmah kesuksesan di dalam mendidik anak. Belajar daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dalam sebuah wahyu untuk menyembelih anak tersayangnya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana menurutmu wahai anakku? Kata Ibrahim, kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatkanku daripada orang-orang yang sabar. Lihatlah hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kepatuhan seorang anak mau disembelih oleh ayahnya. Tentunya ini buah kesuksesan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang pandai mendidik anaknya. Maka pada kesempatan kali ini izinkanlah khatib setidaknya menyampaikan ada 3 cara
agar kita bisa mendidik anak kita menjadi orang yang soleh? Yang pertama adalah dengan nafkah yang halal. Nafkah tidak harus banyak. Nafkah tidak harus berlebih. Nafkah yang penting berkah dan halal. Jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada kezaliman. Nafkah yang kita berikan kepada anak kita, jangan sampai ada harta haram. Nafkah yang kita berikan kepada anak kita. Kemudian cara yang kedua adalah ayah dan ibunya harus menjadi contoh. Jangan berharap kita punya anak soleh, tetapi ayah dan ibunya tidak bisa menjadi suri tauladan, tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Seorang guru jika ingin muridnya menjadi soleh, harus lebih soleh dahulu. Seorang ibu dan ayah jika ingin anaknya menjadi orang yang soleh, maka harus menjadi soleh terlebih dahulu. Belajar daripada kisah para nabi terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang soleh. Istrinya Siti Hajar adalah wanita solehah. Maka hasilnya Nabiullah Ismail alaihissalam adalah anak yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang soleh. Istrinya Siti Sarah adalah wanita solehah. Maka hasilnya Nabiullah Ishak alaihissalam adalah orang yang soleh. Jika ayah dan anaknya, jika ayah dan ibunya adalah orang yang soleh, maka tidak hanya anaknya yang soleh, tetapi cucu dan cicitnya juga akan menjadi orang yang soleh. Seperti keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah orang yang soleh. Punya anak Ishak adalah orang yang soleh. Kemudian punya cucu Yakub. Yakub adalah orang yang soleh. Dan punya cicit Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dan semuanya adalah orang yang soleh. Kemudian cara yang ketiga yang kita lakukan agar kelak kita memiliki anak yang soleh adalah menanamkan Islam sejak dini. Ketika anak kita sudah mulai belajar bicara, maka pertama kali yang paling kita ajarkan adalah Iqra, membaca Al-Quran, bukan mengajari menyanyi. Semoga anak kita tumbuh dengan nilai-nilai keislaman. Para ulama terdahulu mengajarkan minimal seorang ayah dan ibu mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anaknya. Agar apa? Agar ketika nanti ia salat satu rakaat, satu hari ada 17 rakaat, selalu ia baca, maka pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Maka mari sama-sama kita ajarkan anak kita dengan Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala azza wa jalla fi muhkamit tanzil, wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih,
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مدينتنا هذه مدينة بندن مدينة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل مدينتها هذه مدينة بندن مدينة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل مدينتنا هذه مدينة بندن مدينة طيبة ورب غفور. يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah